Tapi bila tak ada hidup, bila tak ada Allah, apa yang bisa dilahirkan? Itulah tanda bukti Allah melahirkan segala sesuatu. Lanjut abang. Terus mengenai surat yang ditunjukkan oleh Bang Malaki barusan, Ustadz, yang saya bacakan, wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina wa ja'alnaha wa banaha ayatan lil alamin. Dan ingatlah kisah Maryam yang telah memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ke dalam tubuhnya roh dari kami, dan kami jadikan dia dan anaknya tanda dalam kurung kekuasaan Allah yang besar bagi semesta alam. Alhamdulillah. Jadi yang dimaksud ditiupkan roh itu, yang dimaksud Allah sendiri, itu sendirilah yang meniupkan roh pada rahim Ibu Maria itu. Jadi dialah yang hadir, dialah yang nampak apa yang dilahirkan itu. Itulah tanda bukti sang penguasa atau sang pencipta itu melahirkan. Kalau Tuhan tidak melahirkan, bagaimana mungkin kita ada? Tanda bukti kita ada inilah kita dilahirkan Tuhan, maknanya jangan dipahami melahirkan seperti manusia. Melahirkan di sini adalah yang menciptakan. Bila tak ada Tuhan, bila tak ada hidup, apakah ada manusia? Dengan Tuhanlah ada manusia, dan dengan Tuhanlah ada lahir dan dilahirkan. Begitu Abang Beni. Oke, siap. Bang Nabirong. Ya. Silakan Bang. Apa yang mau ditanyakan sama Ustaz Enjoy? Saya nggak menanyakan apa-apa sih sebenarnya. Sebenarnya kita harusnya kembali dari tadi itu kepada konteks yang lagi. Bang Nabirong, suaramu kecil Bang. Konteks yang kita bicarakan ini apa gitu kan? Harusnya kita kembali ke situ. Gitu. Itu sih supaya ini lagi biar diskusinya enak gitu. Tadi sebenarnya udah lari kemana-mana. Iya. Gitu. Saya boleh nambahin nggak? Ya silakan. Ya, Pak Fendi. Siap Pak Wim. Mungkin tidak dalam konteks tadi, tetapi maksudnya dalam berapologet ya. Kita kan menyangkut keimanan saudara-saudara kita sendiri. Mungkin juga kita mempunyai saudara juga di dalam Indonesia ya, hubungan keluarga. Mungkin ada yang Muslim juga ya. Sebagai orang Kristen sih saya bilang sebenarnya Tuhan sudah mengajarkan kita untuk berapologet dengan benar. Pertama harus diyakini bahwa kekristenan itu bukan agama, tapi kita adalah pengikut-pengikut Kristus yang mengajarkan kebenaran dan yang berjanji kan akan membawa kita nanti kan ke surga. Jadi saya kira kita lebih mengutamakan keimanan kita di dalam Kristus ya. Sedangkan kita sudah diajarkan juga untuk berapologet dengan benar, seperti yang ditulis di dalam 1 Petrus ayat pasal 3, 1 Petrus itu nomor 15 ya. Pertama di sini juga dikatakan bahwa kita harus mempertanggungjawabkan kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Itu yang diminta kita ya. Sebenarnya ini udah salah satu kunci untuk kita berapologet. Jadi kita juga nggak harus caci maki, kita nggak harus itu, tapi kita tanggapin saja. Dan kalau memang tidak didengarkan, nah tapi kita sudah sampaikan. Selebihnya kita percaya adalah Roh Kudus yang akan menggerakkan hati. Karena kalau orang yang hatinya sudah keras,
itu tidak mungkin ya untuk kita sebagai manusia mengandalkan pengetahuan kita ya. Tapi saya kira bila Roh Kudus bekerja seperti Bang Pendi alami juga dengan Bang Andika, yang Tuhan yang memilih ya, Tuhan yang menangkap kalian. Amin. Ya, saya pikir begitu. Cuman kita memang Tuhan tidak memperkenankan kita untuk berapologet dengan kasar, dengan caci maki segala macam. Kita hanya memberitahukan, mempertanggungjawabkan iman percaya kita dan pengharapan kita di dalam Kristus. Saya pikir itu aja sih yang pentingnya, sehingga tidak harus juga membongkar-bongkar atau mungkin Bang Pendi dengan Bang Andika dari latar belakang itu lebih mengetahui ya, dan itu bisa diungkapin ya, tapi kita hanya sekedar menginformasikan apa yang kita pikir dan apa yang kita ketahui. Selebihnya itu biar Roh Kudus yang bekerja, dan kita memang mendoakan mereka kan selalu begitu ya. Itu mungkin. Oke, terima kasih Abang Bo, terima kasih atas nasihatnya untuk kami, Bang. Boleh saya narasi? Iya, sebentar Bang Syahrir, sebentar Bang Syahrir. Abang boleh lihat room ini tidak ada caci maki. Dari sejak kapanpun Abang boleh lihat. Dan di sini tidak ada hujat. Tetapi kami hanya memirroring apa yang ada. Kami hanya membahas klaim-klaim dari luar sana untuk dibawa ke sini. Mari kita bahas bersama-sama. Karena Abang perhatikan ketika di bawah. Abang perhatikan klaim-klaim mereka. Jadi kalau Abang mengatakan itu kepada kami, maaf Bang, kami bukan merasa lebih pintar, tidak. Tetapi kami hanya membela seperti yang Abang bilang iman kami, tetapi dengan cara kami sendiri. Ya, saya berbeda. Saya nggak bilang kalian menghujat ya, itu cuma salah satu contoh yang dikatakan di dalam 1 Petrus ayat 3 tadi. Tapi sejauh saya mendengar sih nggak ada hujatan, itu hanya menjelaskan karena apa yang kalian percayai, apa yang kalian imani gitu loh. Saya nggak bilang sama sekali bahwa ada perbantahan yang sifatnya menghujat, nggak ada. Ya, maksudnya gini loh. Tadi kan saya kan lagi masih berbicara kepada topik A, lalu Abang potong, di situ Abang minta izin potong saya. Jadi seolah-olah kalau tanggapan saya ketika kami membawakan topik ini, artinya Abang merasa bahwa kami salah dalam hal ini atau keliru dalam hal ini dalam memberitakan firman Tuhan. Artinya ketika Abang mengatakan bahwa kami membongkar dan mengutak-utik yang lain, keimanan orang lain, tidak. Kami masih di dalam batasan-batasan yang wajar ketika kami ingin menyadarkan teman-teman melalui kitabnya sendiri. Iya, betul. Kami tidak akan mungkin bisa menyadarkan orang lain dengan kitab kami. Betul. Karena itu sudah jelas berbeda dan mereka akan katakan, itu kan punyamu. Tetapi ketika kami membahas sesuatu yang, mari kita bahas siapa Isa ini. Apakah dia Allah atau tidak? Apakah dia Tuhan atau tidak? Mari kita lihat dari ayat-ayat kalian. Ini pengajaran yang kita sama-sama mau diskusikan. Mari kita berikan buktinya. Mari kita berbantah di sana. Bantah kami dengan dalil, kami akan mengeluarkan dalil untuk membuktikan apa yang kami klaim. Seperti itu. Jadi bukannya untuk membongkar-bongkar. Kalau kami membongkar-bongkar, tentunya kami akan lari kepada hadis. Contohnya, kami akan bongkar-bongkar bagaimana kucing bisa diciptakan dari bersin singa, bagaimana pedofil, bagaimana ini. Tidak, Bang. Kami tidak sekelas itu, Bang. Tapi kita sekelasnya pengajaran. Bukan sekelas hanya hinaan, bongkar-bongkar sana, bongkar sini. Tidak seperti itu. Tapi mohon maaf, kalau pemahaman saya salah terhadap kata-kata Abang, saya mohon maaf. Mungkin saya salah tanggap. Gitu, Bang. Silakan. Shalom. Ya, narasi sedikit. Bro Pendi Aceh. Siapa aja nih? Oh ya, baik, terima kasih untuk sedikit mungkin pertama saya tanggapi dulu yang barusan Wim Jo ini. Sebenarnya maksudnya apa yang sudah diuraikan tadi mungkin ada ketidaksambungan
tetapi minimal mungkin maksud Winjo tadi itu kita sudah menyampaikan dengan cara sesuai dengan 1 Petrus 3:15. Artinya Ya, betul, betul. ya, Itu walaupun saudara Hanif ini menerima atau tidak, minimal dengan cara kita yang elegan yang sesuai dengan 1 Petrus 3:15 tadi, nanti Roh Kudus lah yang bekerja bagi saudara Hanif ini. Kira-kira itu yang saya tangkap begitu tadi maksudnya. Oke, kemudian baik, lalu beranjak kepada topik tadi ya. Izin saya justru melihat ada problem jadinya di antara kalau yang dimaksud oleh ayat tadi itu adalah malaikat Jibril atau para malaikat atau satu malaikat yang meniupkan napas kehidupan. Nanti kita akan compare lagi dengan nanti yang menghidupkan Adam dan Hawa itu bukankah Allah? Ini nanti larinya ke Hanif ya. Sehingga apakah tidak logika kita menjadi rancu gitu ya? Allah bisa menghidupkan dan ternyata malaikat juga bisa menghidupkan. Berarti ada masa malaikat itu punya kesetaraan dengan Allah. Bermain logikanya di situ. Itu yang saya coba sampaikan kepada Bro Hanif. Lalu kalau Isa dihidupkan, ditiupkan napasnya, dia hidup karena para malaikat, sementara Adam itu oleh Allah, berarti kedudukan Adam itu sebenarnya jauh lebih tinggi dong daripada Isa. Sementara dalam Al-Quran, Isa itu yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ayat-ayatnya nggak tahu, nanti tolong dibantu oleh Bro Effendi atau Bro Andika ya. Sementara dia terkemuka di bumi dan di akhirat, dan dia menjadi hakim yang adil. Nanti bahkan pada penghakiman nanti Isa itu kan datang menjadi hakim. Kita masuk dulu ke dalam versi Al-Quran sendiri ya gitu. Sementara dia kedudukan Isa itu lebih tinggi, dan ternyata keberadaan dia sendiri di dalam rahim Bunda Maria justru napas kehidupannya ditiupkan oleh kami di situ. Ya, nangkap ya yang saya maksud Pak Hanif atau Pak Effendi atau Pak Andika ya yang saya sampaikan ini ya. Nangkap. Ya, gitu. Gitu. Saya coba menggiring pemikiran-pemikiran itu tadi itu. Tolong dijelaskan oleh Pak Hanif bagaimana ini menjelaskannya. Bentar ya, boleh saya bernarasi sedikit, mohon izin. Ya. Okey, puji Tuhan, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus Kristus sangat baik dan sangat luar biasa. Okey, saya bernarasi sedikit dengan kata-kata saya tadi. Ya, sejujurnya dalam pertanyaan Abang Hanif tadi, Tuhan diperberanakkan apa semua. Bagi naluri saya, Tuhan boleh melakukan apa saja. Tapi tolong jangan percaya semua kata saya yang berlari daripada kitab suci Injil. Sebab itu saya tidak mau menjadi guru palsu kerana naluri saya. Kita balik berpandu kepada kitab suci Injil. Sebab itu bagi naluri saya, Tuhan boleh melakukan segalanya. Sebab itu bagi saya jelaskan sekali lagi, bagi saya, kalau berkenan di hati Tuhan, Tuhan boleh beranak dan diperanakkan, itu tak ada masalah. Itu narasi saya, bukan narasi dari kitab. Sebab itu ini adalah keyakinan saya, Tuhan boleh melakukan segalanya. Sebab saya tidak mau bataskan kuasa Tuhan. Saya tidak mau bataskan apa yang Tuhan boleh lakukan. Okey, itu adalah narasi saya. Tapi dalam mengikut kitab suci Injil yang saya tidak mau ubah, yang memang itu benar daripada Tuhan yang diturunkan kepada kita, firman yang hidup bersama kita keluar dari hadrat Bapa. Ingat ya, sebab saya tak mau ubah apa yang ada di dalam kitab suci Injil. Firman keluar daripada Bapa. So saya tidak mau jadi saksi palsu, saya tak mau jadi guru palsu, saya tak mau bertakiah, saya tak mau buat apa-apa yang mengubah konteks daripada kitab suci.
Sebab itu, bagi kita pengikut Tuhan Yesus Kristus, kalau ada katakan father, saya mohon ampunan maaf, romo ataupun pendeta yang berbicara luar daripada konteks Tritunggal ataupun luar daripada konteks pemahaman Alkitab, kita tidak percaya. Saya terangkan kepada Abang Hanif dan semuanya, Abang Pendi pun saya rasa mereka sudah faham, kita tidak akan keluar daripada konteks Alkitab. Sebab itu bagi pendapat saya, Tritunggal itu adalah benar. Bapa bukan Putra, Putra bukan Roh Kudus, Roh Kudus bukan Bapa, tapi tiga pribadi satu hakikat. So luar daripada itu dia akan lari daripada konteks kitab suci. Betul. Okey, sebab itu jangan kita percaya pada orang, tapi kita percaya pada firman Tuhan. Okey. Amin. So sekarang saya rasa di Indonesia pun sudah masuk hari baru, di Malaysia pun dah lama masuk hari baru. Izinkan kita bersatu di dalam doa. Amin. Bos, Ya. boleh? Okey. Okey, kita bersatu di dalam doa agar sahabat-sahabat kita yang ada yang sedang berpuasa di bulan Ramadan yang kudus bagi mereka, agar mereka dicucuri rahmat oleh Tuhan semesta alam, dan juga kita berdoa untuk diri kita juga agar berkat dan rahmat diturunkan kepada kita semua pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang hidup bersama kita. Abang izinkan saya berdoa juga bang untuk abang enjoy dan semua umat muslim. Silakan. Sebelumnya saya bisa minta maaf kepada teman-teman yang mungkin saya ada salah kata, tapi kepada Bung Joni saya minta terima kasih ya untuk telah menjelaskan apa yang saya maksud sebenarnya. Okey, saling kita memaafkan, okey? Ya Tuhan Bapa kami yang di syurga, Maha Kuasa pencipta alam semesta, kami bersyukur